bisa menjalankan sistem syariah. Bahkan di negara sekuler sekalipun, misalnya di Eropa seperti Jerman, itu juga ada sistem syariah, bank syariah dan dagangan syariah. Itu yang pertama. Jadi harus dipahami bahwa sistem syariah ini berlaku untuk universal semuanya. Jadi untuk kawan-kawan yang Muslim dan siapapun itu tidak usah ada semacam pengertian yang kurang pas dengan sistem syariah. Nah itu yang pertama tentang pemahaman kita dalam prolognya syariah. Kemudian yang ditanyakan Pak Suryana tadi, kata atau transaksinya, mana itu yang tinjauan kita syariah? Nah semuanya Pak. Jadi kalau kita bicara syariah, ini semua transaksi itu harus kita pahami dari sudut syariahnya. Karena apapun yang kita lakukan, ini kalau sesuai dengan syariah, ini dalam keyakinan akan menjadi hal yang baik dan istilahnya diridhoi oleh Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita awali dari tahapan transaksi. Ketika calon mitra mau membeli aset, itu kan dia mengeluarkan uang, kemudian transaksinya apa? Yaitu transaksinya membeli. Jadi terjadi akad jual beli, transaksi jual beli. BW Trade yang menjual lewat mitra, lewat mitra-mitranya. Jadi mitranya adalah agen. Gitu. Kemudian si calon mitra ini dia membeli aset. Kemudian secara teknis dibuatkan akun, terus dia membeli aset dengan cara ketika dia sudah paham membelinya bagaimana, ya kita dengan cara Pak transfer ke rekening Pak Mandala, karena CEO yang ownernya ini adalah Pak Mandala, yang punya aset Pak Mandala, kita transfernya ke Pak Mandala. Nah ketika kita mentransfer uang kita ke Pak Mandala dengan kesepakatan yang sudah disepakati bersama antara perwakilan BW Trade mitra yang sudah bergabung dengan calon mitra tadi tentang harga asetnya berapa, terus kemudian beli asetnya berapa, sudah terjadi kesepakatan, kemudian deal to deal, kemudian akhirnya apa? Mentransfer uangnya. Nah, ketika mentransfer uang itulah sudah terjadi kesepakatan akad jual beli. Jadi uang sudah dikirim, ditransfer, kemudian dia menerima apa yang mau dibeli, yaitu aset. Aset bisa diakses, bisa dilihat wujudnya seperti apa, Pak? Yang namanya digital ya berupa angka yang kita lihat. Adapun realnya atau aset yang aslinya ya di sana, di lokasinya sana, di Jalan Kaliurang, kilometer 19,5, Banjarsari, Pakem, Sleman, Yogyakarta. Lokasi aset BW di sana. Nah, itulah kawan-kawan. Jadi harus dipahami bahwa sistem BW Trade ini adalah memang sesuai dengan syariah. Jadi secara teknis kita mentransfer, kemudian kita menerima apa yang kita beli berupa aset digital, kemudian kita bisa buka, kita bisa akses, kita baca di akun kita, membeli 10 aset langsung tertera aset 10. Nah, itu sudah sah, sudah terjadi akad jual beli. Uang kita transfer, kita menerima aset digital. Adapun realnya tadi, jadi bisa dikatakan, bisa dijelaskan kepada calon mitra bahwa angka yang kita terima bukan hanya angka saja. Nah, seperti itu kawan. Bukan hanya angka saja, tapi realnya. Itulah kenapa BW Trade ini sah akad jual belinya menurut syariah. Karena yang kita terima berupa angka, kemudian ada wujudnya secara real. Beda kalau misalnya kita hanya menerima angka saja, tapi kita tidak tahu asetnya di mana, asetnya berupa apa, terus gimana, nggak tahu kita. Nah itu kita nggak boleh seperti itu, karena di situ ada mengandung unsur ketidakjelasan. Nah, itulah yang dihindari di sistem tadi. Kalau di sini kan semuanya jelas, semuanya real. Tuh, yang pertama itu. Kemudian yang kedua, setelah kita membeli aset, kemudian kan secara otomatis aset kita itu disimpan di sistem digital BW Trade. Nah, gitu kan. Jadi tidak mungkin kita membeli aset itu saja, kemudian kita asetnya di sana, terus kita nggak tahu kelanjutannya kayak apa.
Nah, nanti kita untuk apa aset itu kan gitu kan. Nah, makanya secara otomatis tersimpan di digital BW Trade. Nah, karena tersimpan di sistem digital BW Trade, manajemen BW Trade, maka ketika ada kemanfaatan keuntungan, misalnya kenaikan harga, karena aset kita titipkan di manajemen BW Trade, maka aset kita yang kita beli tadi yang mengikuti perkembangan keuntungan atau kemanfaatan yang aset BW Trade itu. Kalau misalnya harga aset BW Trade nanti naik, berarti aset kita yang kita titipkan di manajemen BW Trade, di digital BW Trade itu juga akan mendapatkan keuntungan di situ. Kenaikan nilai. Nah, disinilah terjadi akad. Kalau dalam hukum fikih itu namanya wadiah dan juga syariah. Wadiah itu apa? Syirkah. Wadiah itu artinya kita menitipkan, ya, menitipkan. Kemudian setelah kita menitipkan, karena ini aset adalah sifatnya itu nilainya naik, karena tersistem dari bisnisnya BW Trade, setiap ada penjualan aset jual 1.000 naik 1.500, aset kita yang dititipkan juga mendapatkan keuntungan di kenaikan harga itu. Nah, itulah yang namanya terjadi akad syirkah. Syirkah itu kerjasama, ya, kerjasama. Jadi kita punya saham di situ, ya bukan saham sih, aset di situ kita titipkan, kemudian aset naik, kita juga mendapatkan keuntungan di kenaikan nilai aset. Kita mendapatkan keuntungan apa? Keuntungan kenaikan nilai aset. Di situ terjadi kalau dalam hukum fikih namanya. Nah, yang ketiga, ketika kita sudah join, berarti kita sudah punya aset di sana. Kemudian kita mendapatkan juga keuntungan berupa bonus dari hasil, karena di sini sistemnya kan bisnis, jadi platform bisnis. Jadi BW ini platform aset. Karena perdagangan berarti nanti terjadi penjualan. Ketika terjadi penjualan berarti ada laba, ada profit setelah dipotong biaya operasional. Nah itu kalau dalam perusahaan kan seperti itu. Nah kalau di BW Trade biaya operasionalnya apa? Yaitu nanti bonus sponsor, bonus investasi. Ini ibaratnya untuk membiayai operasional perdagangan aset. Nah nanti masih ada sisa. Nah sisa inilah yang dijadikan sumber dari bonus bagi hasil tadi. Jadi bonus bagi hasil ini bersumber dari profit setelah dipotong untuk biaya operasi. Nah, keuntungan yang masih tersisa itu kemudian dibagi secara kalkulasi, secara rasional sesuai dengan sio modal. Kalau modal sedikit, otomatis bonusnya sedikit. Kalau banyak. Jadi ibaratnya seperti menanam pohon. Kalau bunyinya ditanam banyak, nanti buahnya juga banyak. Kalau yang menanam sedikit, hasilnya sedikit, ya tentu sedikit. Bagaimana tanaman itu pohonnya sedikit. Nah seperti itu. Nah, terjadilah akad transaksi dalam syariah namanya mudharabah bagi hasil. Dan bagi hasil di BW Trade ini real 0-5%. Jadi tidak ada unsur riba sama sekali. Ribanya di mana? 0-5%. Berbeda kalau ditentukan flat, walaupun kecil, misalnya 0,5, itu jelas riba namanya. Karena menjanjikan suatu dengan hitungan yang sudah pasti, ini namanya aktif kalau dalam bahasa syariah. Jadi memberikan bonus yang belum jelas sumbernya dari mana, tapi dia juga memastikan. Inilah yang namanya riba, kawan-kawan. Kalau di BW tidak, semua mitra, calon mitra diberikan penjelasan yang tidak boleh memberikan janji-janji yang buruk. Di BW tidak ada gula-gula, real apa ada. Silakan kalau join, kalau enggak ya sudah. 0-5%. Jadi kalau lebih dari 5%, tidak boleh, karena memberikan bonus terlalu banyak nanti ada risiko juga. Nah itu kan. Jadi di sini yang ketiga ini terjadi akad mudharabah atau bagi hasil. Nah kalau bagi hasil seperti itu tidak ada unsur riba sama sekali. Di mana ribanya? 0-5%. Berbeda kalau jauh ya seperti
bunga bank. Kalau bunga bank itu kan sudah ditentukan sekian persen, 0, berapa, nah itu bonus yang flat. Itu kalau dalam kategori syariah namanya riba. Kalau di sini tidak ada. Oke, itu kemudian yang keempat, bonus sponsor dan bonus prestasi. Ini kalau dalam pandangan syariahnya namanya itu adalah akad ijaroh. Ijaroh itu ibaratnya ya apa ya? Upah. Jadi siapapun mitra yang bisa menjual, yang berhasil menjual aset diberi upah atau diberi laba atau bonus sponsor 17.000 per aset. Dasar luar biasanya di ini selalu update dan update. Ketika aset naik, harganya naik, maka bonusnya juga naik. Nah, itulah yang luar biasa. Kemudian bonus prestasi gimana? Sama. Bonus prestasi ini kan ibaratnya juga memberikan upah kepada manajer-manajer yang sudah berprestasi, punya peringkat. Nah, ibaratnya kalau dalam jenjang bisnis ya, kan ada manajer marketing, ada manajer keuangan, ada manajer dan seperti itu. Juga dalam pemerintahan juga seperti sama. Kan di bawah presiden ada menteri, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada kepala desa sampai ke rakyat. Masing-masing jenjang ini kan ada hitung-hitungannya sendiri. Nah, itulah di BIT semuanya real, dari sudut pandang syariah semuanya sesuai dengan syariah. Nah, itu kawan-kawan yang masih bertanya-tanya apa itu syariahnya gimana, jelas seperti itu yang saya sampaikan. Oke, saya kira itu Pak Suryana ya. Ya, terima kasih.